Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Pelesiran kandang kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk bersilaturahmi di kandang Bapak Tarno yang beralamat di Desa Sambeng RT 1 RW 6 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tapi mohon maaf, saat ini Bapak Tarno belum bersedia diwawancarai karena sesuatu hal yang tidak dapat disebutkan. Perlu diketahui teman-teman bahwa Bapak Tarno merupakan pegawai swasta aktif yang bekerja di Jakarta dan pulang ke kampung yaitu Desa Sambeng 3 bulan sekali. Beliau memulai ternak entok ini kurang dari 1,5 tahun yang lalu guna mempersiapkan masa pensiunnya. Usaha ternak entok ini beliau mulai karena Bapak Tarno menyadari betul bahwa 5 tahun ke depan sudah memasuki masa pensiun. Hal ini menyebabkan beliau mantap memilih ternak entok karena entok merupakan jenis unggas yang paling kebal terhadap penyakit bila dibandingkan dengan unggas-unggas yang lain. Tidak tanggung-tanggung, Bapak Tarno sampai saat ini telah menghabiskan dana 130 juta rupiah untuk pembangunan kandang dan pembelian entok siap produksi. Hal itu bermula ketika pertengahan tahun 2022, ketika itu entok menjadi primadona masyarakat. Jenis entok jumbo, milenial, dan jali. Sebagai orang awam tentu tergiur dengan hasil yang didapat dari ternak entok. Harga mintian entok jumbo saat itu sudah tembus mencapai Rp45.000 per ekor. Dengan harga segitu, beliau jauh berpikir, bila mempunyai 30 indukan yang berproduksi, semua masing-masing 10 ekor saja, sudah berapa keuntungan yang didapat? Tak berpikir lama, Bapak Tarno memutuskan untuk membangun kandang permanen seluas 17 meter dan panjang 33 meter. Total pembangunan kandang ditaksir menghabiskan dana 100 juta rupiah. Setelah kandang jadi, beliau langsung membeli 30 ekor derian entok jumbo yang didatangkan dari Blitar, Jawa Timur. Mengingat beliau masih aktif bekerja di Jakarta dan hanya bisa pulang 3 bulan sekali, beliau memberikan tanggung jawab untuk merawat ternak entoknya kepada saudaranya. Karena keterbatasan pengetahuan tentang ternak entok, mengingat beliau juga masih aktif di Jakarta dan yang merawat juga tahunnya hanya memberi pakan saja, alhasil 30 derian entok jumbonya mati. Akan tetapi Pak Tarno tidak ambil pusing, anggap saja itu resiko usaha yang harus ditanggung. Tak berselang lama, Pak Tarno kembali membeli 30 derian jenis Rambon Super, silangan, jumbo, dan milenial. Karena beliau masih optimis mengejar hasil mintian. Karena masih pemula dan mengejar hasil tanpa diimbangi dengan perawatan kandang yang tepat, lagi-lagi entok derian Rambon Super tersebut mati semua. 2 kali kegagalan tersebut beliau alami. Beliau mulai berpikir sepertinya ada yang salah dengan manajemen kandang dan perawatan. Beliau sempat mau berhenti, tetapi mengingat pembangunan kandang yang sudah permanen dan menghabiskan dana yang tidak sedikit, beliau tetap lanjut beternak. Tak berselang lama, beliau kembali membeli entok yang sudah siap produksi 30 ekor. Akan tetapi, beliau menurunkan kualitas entoknya untuk meminimalisir kerugian beliau bila terjadi kegagalan seperti yang lalu-lalu. 30 ekor derian entok lokal cukup untuk kembali bangkit. 2 kali gagal cukup untuk membuat Pak Tarno berpikir memperbaiki keilmuan dan beternak entoknya. Beliau mulai memperbaiki manajemen pakan dan manajemen kandang serta ternak untuk bisa sukses beternak entok di kandang pribadinya. Pak Tarno mulai belajar lewat internet, tutorial YouTube, dan komunikasi dengan beberapa peternak
senior, berdiskusi terkait ternak entok, mulai manajemen pakan, manajemen kandang, dan tindakan preventif agar terhindar dari penyakit. Setelah mendapatkan ilmu yang cukup, Pak Tarno mempraktikkan di kandangnya dan alhamdulillah berhasil. 25 ekor indukan entok lokal berproduksi. Karena mintian lokal kisaran harga masih di bawah 10.000, Pak Tarno memutuskan untuk menjual semua entok lokalnya dan membeli entok jumbo, milenial, Rambon super sudah berproduksi sebanyak 30 ekor untuk mendongkrak hasil ternakan yang lebih baik. Pesan dari Bapak Tarno untuk peternak entok pemula, kesuksesan tidak dinilai dari hasil akhir, tetapi bagaimana caranya kita menghargai proses. Sampingkan ego, karena pengembangan ternak yang paling baik itu dari hasil ternakan sendiri, bukan dari modal pribadi kita. Semoga ini menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua sebagai peternak entok pemula. Jangan ambisi mengejar hasil yang banyak, hasil yang bagus, atau hasil yang cepat kaya, tetapi nikmati proses dari pengembangan entok kita di kandang kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.